manusia yang kadang-kadang kita lakukan itu semakin Ghazali dikupas sampai akhirnya kita sadar, iya saya melakukan begitu, nggak tercetus di kita punya benak pikiran ini. Sama Imam Ghazali itu dikupas. Lalu saya punya guru pernah mengatakan bahwa Imam Ghazali ini kata Sidil Habib Umar, beliau mengatakan Imam Ghazali ini seakan-akan dia berbicara sampai masuk ke dalam kita punya hati, diselidik sama Imam Ghazali itu, dikupas sama Imam Ghazali sampai perkara-perkara hati itu sama Imam Ghazali semuanya dibongkar. Maka kata Al-Habib Hasan bin Abdullah Syarif beliau mengatakan bahwa man arada an yu'atib nafsah wal yaqra al-ihya. Siapa orang yang kepingin bahwa dirinya itu nanti akan dikritik atau mau diperingatkan, baca banyak kitab ihya. Nanti akan tahu akan kekurangan kita, tidak mengetahui kekurangan orang lain, tahu akan kekurangan diri kita sendiri. Di antaranya hal yang lain adalah seperti engkau bertanya kepada orang lain perkara-perkara yang tidak penting buat kau. Seperti apa? Fa'anta bisu'ali mudhi'un waqtak. Dengan pertanyaan yang kau ungkapkan, pertanyaan yang kau lontarkan jadi ini sama dengan kau menyia-nyiakan waktumu. Nah, pertanyaan ini tidak ada manfaatnya. Bahkan kau paksakan sahabatmu untuk menjawab, itu pula juga dia memaksakan waktunya, menyia-nyiakan waktunya buat dia. Kau menyia-nyiakan waktumu untuk bertanya hal yang tidak penting, dia pula juga menjawab tentang perkara yang juga tidak penting buat dia untuk dia jawab. Ya. Hadza idza kana syai' mimma la yatafarraq ila su'ali anhu abad. Ini perkara masih di dalam pembicaraan yang soal, pertanyaan ataupun jawaban tadi itu kalau kita katakan atau kalau kita jawab, tidak ada dosanya, tidak ada bahayanya. Bagaimana kalau soal yang kita tanyakan berbahaya atau mengandung dosa? Ini tidak ada dosanya, tidak ada bahayanya, tidak ada. Wa aktsarul asliya fi al-abad. Padahal kalau kita mau teliti, kita mau tilik lebih jauh, kebanyakan pertanyaan yang dilontarkan oleh anak manusia itu kebanyakan ada bahaya dan bahkan banyak bahaya. Yang tidak ada bahaya saja kita harus disuruh untuk diam. Bagaimana kalau ada bahayanya, ada dosanya? Seperti misalnya engkau bertanya kepada temanmu tentang ibadahnya. Kita bertanya tentang sahabat saya, tentang sahabat kita, tentang ibadahnya. Fataqulu hal anta shaim. Seperti kau bertanya misalnya, apakah kau puasa? Apakah hari ini puasa? Sunnah, apakah hari ini puasa? Fa in qala na'am, jika sahabatku ini menjawab, ya saya puasa sunnah. Nah, Kemis, puasa Dawud. Na'am. Karena mudhiran li ibadati, berarti dia telah menampakkan ibadahnya. Ya. Dia bongkar ibadah sunnahnya. Akhirnya apa? Masuk riya dalam hatinya. Masuk riya dalam hati sahabatnya. Jika memang riya itu nggak masuk, ibadahnya gugur dari diwan sir. Karena dia sudah menampakkan ibadah sirnya kepada orang lain. Ibadah rahasianya yang mestinya dia nggak boleh ngomong, dia omongan kepada orang lain. Gara-gara pertanyaan kita. Kalau dia jawab iya. Kalau nggak ada riya, minimal ibadahnya gugur gara-gara dia bongkar rahasianya. Wa ibadatu sir tabul ala ibadah jahli bi darajat. Padahal kata ulama, ibadah rahasia itu tingkatannya adalah lebih berapa derajat lebih tinggi daripada ibadah yang nampak, yang terang-terangan. Jika dia mengatakan tidak, saya nggak puasa, berarti dia bohong. Mau dia puasa? Kalau dia mengatakan tidak, saya nggak puasa, berarti dia telah melakukan satu kebohongan. Wa in sakat, jika dia diam, nggak ngomong ya, nggak ngomong enggak, karena mustaghfiran laka wa ta'azzaita. Dia telah meremehkan kau dan kau akan tersakiti dengan diamnya dia. Mau ditanya orang kok dia serba salah kan? Wajib malah kama. Kau mengatakan dia salah, dia mengatakan dia salah, dia mengatakan tidak salah, dia diam juga salah. Padahal diam itu mah. Ya. Wa ini tadi mudafa'atil jawab. Kalau seandainya dia berusaha untuk menjawab atau menolak jawaban, gimana caranya saya bisa menolak jawaban ini? Dengan berbagai macam berkelit bahasa misalnya, iftakar ila juhdin wa ta'abidi, dia pasti juga akan apa? Akan butuh usaha dan butuh payah menjawabnya. Butuh usaha. Bagaimana dia mencari bahasa yang sifatnya tidak dan tidak, iya dan tidak. Ya. Akhirnya dikatakan oleh Ghazali kalau arat tahu bisu ali iman dia
di sini berarti sama dengan kau seorang hamba Allah Ta'ala yang telah menimpakan sesuatu kepada sahabatmu. Kau seorang hamba Allah yang telah menimpakan sesuatu kepada sahabatmu, entah itu kau timpakan riya dalam hatinya, entah itu kau timpakan kedustaan dalam hatinya, entah kau timpakan kepadanya penghinaan, atau taat dihilatis jabak, atau kesulitan untuk menjawab. Di empat-empatnya ini kau paksakan kepada dia tuh hal-hal yang tidak ada penting. Jadi serba salah. Begitu pula pertanyaanmu dalam segala macam ibadah, bahkan semua maksiat. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, temanmu yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau segala sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah dan dia malu untuk ditampakkan, untuk dia ceritakan kepada orang lain. Kau tanyakan. Kau tanyakan kepada dia. Ya, wa su'aluka amma tahaddatsa bihi ghairu, atau tentang apa yang telah diperbincangkan oleh orang lain tentang dirinya. Kita ceritakan, kita tanyakan, emangnya apa sih terjadi? Kok semua orang pada bertanya atau membicarakan tentang hal ihwalmu? Ya, fataqulu lahu ma la taqulu wa bima antum. Mungkin kau akan bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu? Kira-kira mengenai ini, hal ini bagaimana pendapatmu? Pertanyaan seperti ini adalah menyia-nyiakan waktu. Alhasil ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika tara insanan fi tariq wa taqulu min aina anta. Sama juga dengan halnya misalnya kau melihat seseorang, temanmu di tengah jalan, lalu kau bertanya kepada dia, min aina anta? Dari mana kau datang? Dari mana kau datang? Min aina? Dari mana kau datang? Farubbama yamna'u mani' min dzikrihi. Barangkali dia mau menjawab itu, terkadang dia tercegah untuk mengatakan sesuatu. Dari mana dia datang? Mungkin dia datang dari ke pasar, mungkin dia datang dari rumah istrinya, dia datang dari rumah ibunya, atau dari mana? Farubbama yamna'u mani' min dzikrihi. Barangkali lidahnya tercegah untuk tidak mau menyebutkan. Tapi kau paksakan. Fa in dzakarahu ta'adza bihi ustahiyah. Jika dia harus menyebutkan, dia harus menjawab, misalnya dia malu, tersakitilah, ditusuk dia malu. Saya mau jawab bagaimana, tidak jawab bagaimana. Ya, wa ilam yasduq wa ba'dil kadzib. Kalau dia tidak jujur, bohong. Kalau dia jujur, ya dia tersakiti ya. Wa kunta anta sabab ini, berarti engkau telah menjadi satu sebab di mana kalau dia menjawab satu pertanyaan apa yang Allah dengarkan, menjadi sebab bahwa dia telah berdosa gara-gara pertanyaan. Nah, seperti itu. Alhasil ikhwani, wa kadzalika tas'al an mas'alatin la hajata laka ilaiha. Begitu pula semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kau tanyakan kepada sahabatmu atau kepada orang lain. Wal mas'ulu rubbama la tasma'u nafsuhu bi an yaqul. Kadang jiwa orang itu ada perkara-perkara yang dia enggak tahu, itu dia merasa enggan untuk tidak bisa menjawab. Perasaan orang. Dia ditanyakan satu ilmu misalnya, dia merasa jaga image-nya dia. Kalau saya nggak bisa jawab, apa kata orang lain? Oh, saya seorang ustaz misalnya, atau saya seorang pedagang misalnya, atau saya seorang begini misalnya, saya seorang tokoh dan dipandang orang misalnya. Kalau saya nggak jawab, apa kata orang? Kadang-kadang jiwa orang itu lantas makna suhu, dia hanya pula adri, nggak mau dia ngomong, tidak tahu, tapi akan jawab. Sehingga akhirnya dia akan menjawab segala macam pertanyaan apa yang dia tidak tahu. Ya, akhirnya dia jawab pertanyaan dengan jawaban yang tidak didasarkan dengan ilmu pengetahuan yang jelas.